Hai, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Bunda Sela di sini. Kita akan bersekolah minggu dan sebelumnya semoga anak-anak semua di rumah dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Hari ini harinya Tuhan. Tentunya anak-anak semua sudah pada bisa ya untuk menyanyikan lagu ini. Yuk kita menyanyikan lagunya. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih menemani kami hari ini, sertai kami selalu untuk beribadah pada hari Minggu ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah anak-anak, sekarang kita mengucapkan 10 perintah Allah. Anak-anak di rumah mengucapkannya ya. Nah anak-anakku semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan lagu dan menyanyikannya, Firman-Mu Pelita Bagiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hai anak-anak semua, ketemu lagi dengan Kak Riani di sini. Wah, sudah lama ya tidak bertemu dengan Kak Riani. Nah, hari ini Kak Riani akan membacakan dan memberitakan firman Tuhan untuk anak-anak semua di rumah. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Namun, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Dihitung ya, 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati hati kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik apa yang firman Tuhan katakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Anak-anak sudah berdoa bersama Karyani untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Bagi anak-anak yang belum bisa membaca, boleh minta mama dan papanya untuk membacakan untuk anak-anak semua. Dan bila anak-anak yang sudah bisa membaca, anak-anak membaca sendiri setelah nanti misalnya sambil mendengarkan cerita firman Tuhan dari Karyani, sambil membuka Alkitabnya untuk bisa membaca bersama-sama. Ya, oke, kita akan mulai. Nah, untuk tema dari bahan Alkitab minggu ini yaitu petani yang tamak. Wah, kata tamak itu apa ya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tamak itu adalah menginginkan yang berlebihan segala sesuatunya. Baik itu makanan, baik itu harta benda. Pokoknya menginginkan segala sesuatu hanya untuk dia. Hanya untuk aku saja. Wah, kok ada ya orang seperti itu ya? Ternyata ada. Dalam cerita kali ini diceritakan ada salah seorang petani gandum yang kaya raya. Dan seperti yang Karyani bilang tadi, dia tamak. Kenapa dia tamak? Dia mempunyai ladang gandum yang banyak, ladang gandum yang luas, mempunyai pekerja yang banyak. Dan pasti hasilnya itu pasti akan banyak sekali kalau nanti gandumnya panen. Dia membangun lumbung yang besar sebagai tempat disimpannya gandum yang sudah dipanen. Saking luasnya, gandum yang didapatnya itu banyak sekali. Saking banyaknya sampai sepertinya lumbungnya itu sudah tidak cukup untuk menampung gandum-gandum yang dimasukkan ke dalam lumbung tersebut. Kok sebanyak itu dia tidak mau berbagi ya? Kenapa ya? Karena dia mempunyai hati yang tamak. Tidak mau berbagi dengan sesama. Dan apa yang terjadi jika dia meninggal dan gandumnya itu banyak sekali di lumbung dan tidak ada ucapan dari dia untuk mau berbagi kepada yang lain? Apa yang terjadi? Gandumnya menjadi busuk. Gandumnya tidak bisa dimakan oleh orang banyak. Petani yang kaya dan tamak tadi, contoh yang tidak baik untuk kita semua. Tapi ngomong-ngomong ya, boleh nggak sih kita menjadi kaya, kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak pernah bilang kita tidak boleh menjadi kaya. Kita tidak boleh mempunyai harta yang banyak, mempunyai kelebihan yang banyak. Tapi Tuhan Yesus ingatkan kepada kita supaya mau berbagi. Apa yang menjadi kelebihan kita, kebanyakan harta kita harus bisa menjadi berkat banyak orang. Menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Jangan seperti petani gandum yang ini. Dia sudah tamak, tidak mau berbagi kepada saudara-saudaranya yang lain. Akhirnya kalau dia meninggal, gandumnya tidak bisa dipakai. Gandumnya tidak bisa dimakan oleh orang banyak. Bahkan oleh dia sendiri, gandumnya pun tidak bisa dimakan. Nah, anak-anak, kita bisa belajar dari cerita Alkitab pada pagi hari ini. Bahwa orang tamak itu tidak bagus. Menginginkan segala hal-hal banyak untuk dirinya sendiri itu tidak bagus. Karena apa? Karena kalau orang yang tamak itu, dia pasti melupakan Tuhan. Tuhan tidak mau dilupakan. Tuhan ingin dimuliakan. Seperti ada dalam ayat Alkitab, Karyani sebutkan ya, dari Roma 11 ayat 36. Berbunyi demikian, sebab segala sesuatu adalah Dia, dan oleh Dia, dan karena Dia, kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi, apa yang kita punya, harta benda, kelimpahan uang yang banyak, itu semua berasal dari Tuhan. Jangan mentang-mentang, aku dapat sendiri kok uangnya, aku dapat sendiri kok hartanya. Tidak. Ada campur tangan Tuhan di dalam itu. Kita harus ingat itu. Dan Tuhan Yesus tidak mau sekali dinomor duakan. Satunya harta, duanya Tuhan. Tidak. Tuhan Yesus maunya dinomor satukan.
Dan kita harus memuliakan Tuhan dengan cara apa? Dengan mau berbagi dengan kawan-kawan semua. Dengan mau berbagi dengan sesama. Dengan menjadi saluran berkat. Kalau di sini kan diceritakan tentang harta nih. Harta yang banyak, makanan yang banyak. Nah, kalau anak-anak sekolah minggu bagaimana sih menyalurkan berkat untuk orang banyaknya? Nah, kalau misalnya anak-anak balita nih, anak-anak punya makanan, punya roti satu aja. Tapi roti satu itu enak sekali, tapi ada teman kita yang tidak bawa makanan. Nah, anak-anak mau tidak untuk membagi roti tersebut kepada temannya? Kalau misalnya mau, nah itu sudah membagi berkat kepada temannya. Kita makan sama-sama dan sama-sama kenyang. Itu contoh yang pertama. Dan yang kedua, misalnya anak-anak ada yang pintar untuk matematika di kelasnya nih. Terus ada teman kita yang nggak bisa sama sekali nih matematikanya. Minta tolong, tolong aku dong, aku matematikanya nggak bisa. Nggak bisa. Aku kan bisa sendiri karena aku belajar sendiri. Kamu belajar dong. Nah, bagus nggak seperti itu? Tidak bagus. Kita harus mau membantu teman kita. Ayo kita belajar sama-sama yuk. Karena apa? Karena semakin kita memberikan ilmu yang kita punya, kita juga semakin pintar. Itu contoh nomor 2. Dan misalnya kalau misalnya di gereja kita punya talenta, misalnya talenta bermain musik, main keyboard, main gitar. Nah, anak-anak yang lain yang pengen sekali seperti yang bisa itu, coba diajar. Ayo kita sama-sama yuk, kita bermain. Kalau misalnya kamu nggak bisa, aku ajarin. Nah, seperti itu. Jadi dengan hal-hal yang kita miliki, kita bisa berbagi dengan sesama. Tidak hanya harta, tetapi kepintaran yang kita miliki, talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu juga harus bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sekali lagi ya, Karyani ingatkan kepada anak-anak, Tuhan Yesus dalam firman Tuhan kali ini mempunyai pesan bahwa satu, kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga kenapa? Bila kita diberi berkat oleh Tuhan, menjadi orang kaya, mempunyai kelimpahan yang banyak untuk harta, dan menjadi pintar dengan talenta yang banyak, Tuhan ingatkan untuk bisa berbagi, untuk bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Itu yang Tuhan ingatkan. Dan kita juga mengingatnya harus sering-sering berdoa. Harus sering-sering mau ditegur oleh Tuhan supaya kita semakin hari semakin bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, untuk yang terakhir ada satu ayat hafalan yang bukan ayat hafalan ya, nanti ayat hafalannya masih ada. Ada satu ayat yang Karyani akan bagikan kepada anak-anak dari Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, anak-anak bisa lihat ya, dari cerita kali ini, cerita pagi ini, orang yang tamak itu yaitu petani gandum yang tamak itu tidak harus dicontoh oleh anak-anak. Tidak boleh dicontoh. Ketamakan seseorang akan membuatnya celaka dan Tuhan tidak mau itu. Anak-anak harus bisa menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mau berbagi dengan sesama dengan apa yang kita punya. Oke, Karyani yakin anak-anak semua hebat. Anak-anak mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita akan tutup firman Tuhan kali ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Karyani hitung ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan, kiranya dengan firman Tuhan kali ini kami diajar untuk selalu mendengar kata-kata Tuhan, untuk tidak serakah dengan segala hal ya Tuhan, untuk kami mau berbagi dengan sesama, baik itu apa yang kami punya, baik itu dengan talenta kami ingin menyenangkan hati Tuhan dengan bisa membagi kasih kami untuk sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak semua, sekarang saatnya ayat hafalan. Kita ambil dari Amsal 11 ayat 25 yang bunyinya, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita ulangi lagi ya, Amsal 11 ayat 25 yang bunyinya, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup kebaktian ini, mari kita menyanyikan lagu pujian Belajar Memberi.
Anak terima kasih ya sudah mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Karyani dan teman-teman kalian di rumah. Nah, sebelum kita akan tutup dengan doa dan nanti akhirnya akan ditutup dengan doa Bapa kami, Karyani akan mengingatkan sedikit saja untuk anak-anak semua. Nah, anak-anak selama anak-anak beribadah di rumah, anak-anak melakukan persembahan tidak? Kalau misalnya yang sudah melakukan persembahan berarti hebat, ya. Melakukan kewajibannya untuk Tuhan. Dan kalau yang belum, Karyani minta tolong sekali dengan guru-guru sekolah minggu yang lainnya juga, anak-anak kan punya celengan yang sudah dikasihkan pada waktu Natal. Nah, uang persembahan kalian bisa dimasukkan ke dalam celengan itu setiap minggu. Dan nanti pada saatnya nanti Natal, mudah-mudahan Natalnya pandeminya cepat berlalu ya. Nanti kita bisa berkumpul bersama-sama. Hasil dari celengan anak-anak bisa dibawa ke gereja untuk dipersembahkan kepada Tuhan melalui guru-guru sekolah minggu. Nah, ingat ya, jangan lupa ya, ada persembahan boleh dimasukkan ke dalam celengan. Oke? Oke, nah kita akan penutup ibadah kita mau berdoa, diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang menyenangkan bagi kami untuk kami dapat mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, banyak sekali hal yang bisa kami ambil pada saat ini berdasarkan firman Tuhan. Kami tidak boleh tamak, kami tidak boleh serakah, kami harus mau berbagi. Kami harus menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mengucap syukur untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Biarpun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap mau mendengarkan firman-Mu dan tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sertai kami selalu ya Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita akan menutup doa ini, kita akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak, sampai bertemu minggu depan. Oh iya, minggu depan anak-anak akan mulai beribadah menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, nanti guru-guru sekolah minggu tunggu ya. Tunggu sekali bisa bertemu kembali, bertemu muka dengan anak-anak. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu.